menceritakan sebuah kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih Ismail putranya. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dalam mimpi seorang nabi, itu salah satu cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang nabi, pesuruh Allah, dan pembawa agama, seharusnya yang menjadikan contoh dan tauladan para pengikutnya dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan menetapkan cinta kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta, dan benda. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apapun yang akan terjadi. Nabi Ismail sebagai seorang anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangan tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku, insya Allah, sebagai seorang yang sabar, patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam pelaksanaan perintah Allah itu." Kemudian dipeluklah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim. Lalu ia berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan diri untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, pedang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa, Ismail telah diselamatkan itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan pedang yang dipegangnya. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.